Aksi tawuran dua kelompok remaja di Jalan Bojong Raya, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga benda tumpul untuk melukai lawannya. Beberapa warga maupun para pedagang yang melihatnya tidak berani melerai kedua kelompok remaja ini lantaran takut. Warga yang berada di lokasi mengaku tidak mengetahui dari mana asal-usul kelompok remaja yang terlibat tawuran. Warga berharap agar aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin di jam-jam rawan guna mencegah aksi serupa kembali terjadi. Dari Jakarta, Rizky Palufi, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun melibatkan bus, 2 truk, 1 mobil, dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Akses Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Kecelakaan bermula saat kelima kendaraan tersebut melaju dari arah Surabaya. Saat tiba di lokasi, bus rombongan santri menabrak mobil minibus di depannya. Laju bus tak terkendali hingga kemudian kembali menabrak sepeda motor dan 2 truk box. Kedua truk box bermuatan tersebut langsung terguling ke sisi kanan dan di tengah badan jalan. Naas, pengendara motor suami istri tewas di lokasi setelah terseret bus. Nabrak Avanza. Yang bis? Habis nabrak Avanza, baru nabrak sepeda motor yang kecelakaan meninggal ini. Habis nabrak kecelakaan, yang sepeda motor baru nabrak box ini. Box ini terpental, lari putar balik, baru nabrak ini. Truk satunya? Iya. Berarti total ada berapa kendaraan, Mas? Kurang lebih ada 5. Yang meninggal sementara? Yang meninggal 2 sepeda motor, suami istri. Selain masih lakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan, polisi juga masih melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara korban luka masih dilakukan pendataan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. OTT lagi, Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap dan ruang kerjanya disegel KPK. Roy Suryo menjalani lanjutan sidang pra-peradilan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Seorang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi Ompreng MBG. Ya, halo pemirsa, selamat sore. Pengennya sih pemerintah ngasih solusi yang tidak habis untuk masalah rakyat ya. Tapi kenyataannya tidak ada habis-habisnya kepala daerah malah terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK. Belum lagi seorang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal ditetapkan sebagai tersangka korupsi Ompreng MBG. Bagaimana ini? Selengkapnya bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sido Sore. Seorang pria dilaporkan meninggal dunia setelah tertemper KRL di kawasan stasiun Jurangmangu Kamis kemarin. Insiden ini sempat mengganggu operasional perjalanan KRL menuju Rangkas Bitung. Ya, inilah situasi di stasiun Jurangmangu yang sempat tertahan akibat kecelakaan yang melibatkan seorang pria. Pria tersebut dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Akibat insiden ini, penumpang sempat menumpuk di peron 5 dan 6 stasiun Tanah Abang hingga sore hari. Kondisi mulai berangsur normal setelah perjalanan kereta kembali diberangkatkan pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Jenazah korban telah dievakuasi, sementara penyebab pasti kejadian masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak kepolisian. Kakinya kena. Pemirsa, kemunculan hewan langka tapir di Jalan Lintas Mesuji Lampung sempat menggegerkan warga. Ya, seperti inilah kemunculan hewan langka dan dilindungi. Seekor tapir di Jalan Lintas Mesuji Lampung, kawasan hutan register 45. Hewan ini sempat berjalan di permukiman warga dan berhenti di aspal jalan. Warga pun antusias merekam tapir dengan ponselnya. Namun saat kabur, hewan tersebut dikejar warga. Dari kebun jelasnya Om.
Nah, sayangnya pemirsa, di video yang disebarkan warga berikutnya, tapir tersebut sudah dipotong oleh oknum warga. Padahal tapir termasuk hewan dilindungi dan diatur dalam pasal 40 ayat 2, pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Bagi pelaku yang terbukti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara atau memperniagakan satwa yang dilindungi terkena sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan saat ini polisi telah mengamankan 4 orang diduga terlibat dalam pembunuhan tapir itu. 2 lainnya masih buron. Pelaku diduga menyembelih tapir dan dagingnya dimasak rica-rica. Nanti nyampe sini udah habis, dulu nggak kebagian nanti. Tidak ada habis-habisnya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK. Dan kali ini Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap dan ruang kerjanya disegel KPK. KPK menyegel ruang Bupati Langkat Syah Afandin pada pagi tadi. Penyegelan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap beberapa orang di kota Binjai pada kemarin sore. Selain Bupati Langkat Syah Afandin, KPK juga menangkap seorang mantan DPRD dan 1 orang pihak swasta. KPK belum menjelaskan apa kasus korupsi yang menjerat Bupati Syah Afandin. Penangkapan Bupati Langkat hanya selisih sehari dari OTT KPK yang menjerat Bupati Kuantan Sengingi. Sejak dilantik 2024 lalu, sudah 12 kepala daerah baik gubernur maupun bupati yang ditangkap karena kasus korupsi. Dan kita sudah terhubung dengan rekan Indira Utomo di Gedung Merah Putih KPK Republik Indonesia. Indira, apa informasi terbaru dari OTT KPK ini? Selamat sore David dan juga pemirsa ya. Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Sumatera Utara dengan menangkap sebanyak 7 orang tersangka di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan dalam keterangannya tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa 7 orang yang diamankan ini terdiri dari 1 merupakan aparatur sipil negara, kemudian 1 orang lainnya merupakan penyelenggara negara, serta 5 orang lainnya merupakan pegawai swasta. Ke-7 orang ini diamankan di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di Langkat, kemudian Binjai dan juga Medan. Dan dalam operasi tangkap tangan ini KPK juga mengamankan barang bukti begitu sejumlah uang ratusan juta yang merupakan dugaan suap dari fee proyek pihak swasta kepada Bupati Langkat. Dan selanjutnya seluruh pihak yang diamankan ini sebelumnya telah menjalankan pemeriksaan di Polrestabes Medan. Dan untuk Bupati Langkat sendiri tadi telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 14.30 dan hingga saat ini masih terus menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Dan KPK juga menduga perkara ini berkaitan dengan suap proyek yang berada di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selain itu penyidik juga akan mendalami kemungkinan dugaan lain seperti adanya gratifikasi terhadap Bupati Langkat. Dan menurut keterangan juru bicara KPK, untuk Bupati Langkat ini sendiri juga diamankan di rumah dinasnya di Medan. Dan dalam operasi kali ini tim KPK juga menyegel sejumlah lokasi yang nantinya apabila dibutuhkan untuk mencari bukti tambahan akan dilakukan penggeledahan begitu pemirsa. Dan hingga saat ini KPK masih terus mendalami dugaan suap di kawasan Sumatera Utara dan akan kami kabarkan terus kepada Anda David update-nya. Baik Indira Utomo, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, skandal korupsi program makan bergizi gratis semakin meluas. Dan kali ini seorang polisi aktif berpangkat jenderal ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi ompreng MBG. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 1 lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan
di Rutan Sauriban Cabang Jasa Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana ijazah Jokowi digelar. Jaksa penuntut umum mendakwa Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, diantaranya Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Kuasa hukum Jokowi yang hadir di persidangan mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti ijazah di hadapan majelis hakim. Sidang perdana Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung hampir 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan akan mengajukan perlawanan. Adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal-pasal itu tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan begitu ya. Kuasa hukum Jokowi yang hadir di sidang perdana Dr. Tifa mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti di hadapan majelis hakim. Jokowi bahkan berencana membawa seluruh dokumen kelulusannya sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum. Dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Menutup sidang perdana, majelis hakim memberikan waktu 1 pekan kepada tim kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa untuk menyusun perlawanan atas surat dakwaan. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 9 Juli 2026 dengan agenda penyampaian perlawanan atau keberatan dari pihak terdakwa. Dari Jakarta, Yasmin Atania, M. Zulkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Hari ini Roy Suryo menjalani lanjutan sidang pra-peradilan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, agenda sidang adalah pembuktian dari termohon atau Polda Metro Jaya. Sidang yang semula dijadwalkan pukul 9 pagi ditunda menjadi pukul 1 siang. Menurut Roy, proses penangkapan dan penahanan dirinya tidak sesuai prosedur. Atas dasar itu, ia mengajukan pra-peradilan. Perkara pokok yang menjerat Roy baru dapat disidangkan setelah proses pra-peradilan selesai. Dan berikutnya kita simak laporan Ismalia Medasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ismalia, seperti apa laporan terkini dari sana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Betul sekali pada hari ini untuk sidang pra-peradilan Roy Suryo ini sudah mencapai di agenda penyerahan kesimpulan yang dimana nantinya akan dibacakan putusan pada Selasa pekan depan yakni tanggal 7 Juli 2026. Dan sebelumnya ini rangkaian sidang mulai dari pembacaan permohonan, jawaban dari termohon yakni Polda Metro Jaya, replik, duplik hingga pemeriksaan saksi dan juga pemutaran video sebagai alat bukti ini juga telah selesai dilangsungkan dan menurut kuasa hukum dari Roy
Roy Suryo sendiri, yakni Abdul Ghaffar. Ini penyerahan kesimpulan merupakan ini sudah mencapai tahap akhir sebelum nantinya dibacakan putusan. David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan dalam persidangan sebelumnya dari pihak Roy Suryo ini menghadirkan 3 orang saksi yang termasuk seorang saksi yang berada di lokasi saat proses penangkapan berlangsung, dan tim kuasa hukum juga memutar 3 rekaman video yang disebut menggambarkan proses penggeledahan rumah dari Roy Suryo. Dan juga menurut kuasa hukum dari Roy Suryo sendiri, yakni Abdul Ghaffar Sangaji, ini terdapat bagian penting dalam rekaman tersebut yang tidak dipublikasikan karena atas arahan hakim tunggal demi menjaga privasi dan menghindari munculnya kegaduhan di tengah masyarakat. Dan dapat kami informasikan tadi juga Roy Suryo datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti sebelumnya, ini datang sekitar pukul 2 dan karena ini memang hanya penyerahan kesimpulan saja, jadi sidang ini berlangsung secara singkat sebelum nantinya akan dibacakan putusan pada Selasa pekan depan. Nantinya kita akan sama-sama mengawal bagaimana putusan, apakah pra-peradilan dari Roy Suryo ini akan dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya kami akan mengabarkan kembali atau pekan depan mengabarkan kembali kepada David dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Ismailia untuk informasinya, kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno menilai dakwaan penuntut umum terhadap Dr. Tifa terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Jokowi kurang tepat. Hal ini dikarenakan bukti yang disampaikan jaksa penuntut umum tidak terkait terhadap dakwaan. Nah, kalau pencemaran nama baik ini, karena saya kaitkan dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, di situ salah satu yang saya dengar adalah ada dokumen pembanding ijazah Pak Jokowi yang disita dari 14 orang. Jadi ada 14 dokumen pembanding. Nah, ini dokumen pembanding untuk membuktikan apa? Dokumen pembanding ini bukan untuk membuktikan pencemaran nama baik. Dokumen pembanding ijazah, ya, kalau memang disita, itu harusnya dikaitkan dengan pasal dugaan pembuatan atau bahkan dugaan penggunaan ijazah palsu. Ini supaya masyarakat melihat di sini bahwa kalau ada laporan polisi yang berkaitan dengan penggunaan dugaan ijazah palsu, nah itu alat buktinya, ya salah satu bisa disita adalah ijazah yang bisa disita dari beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Tapi kalau ijazah ini mau dibanding-bandingkan dalam perkara dakwaan berkaitan dengan pencemaran nama baik, ini membanding-bandingkan ijazah ini, saya nggak tahu membandingkan dalam rangka apa yang dikatakan otentik dengan ijazah lain, ya kan? Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Heri Kurniawan menyoroti langkah jaksa yang memasukkan tayangan program rakyat bersuara iNews TV sebagai materi dakwaan perkara pidana kasus ijazah Jokowi. IJTI menilai langkah tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadi contoh buruk bagi perlindungan karya jurnalistik di Indonesia. Harusnya jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik, karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Gitu, dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi pelindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya. Berbahaya dalam jangka panjang, ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukkannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan dalam kasus sidang tersebut. Ya pemirsa, kemarin Roy Suryo menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Roy Suryo hadir memberikan dukungan moral kepada Dr. Tifa di sela-sela dirinya menunggu jadwal sidang pra-peradilan terkait kasus yang menjeratnya yang juga digelar pada hari yang sama. Roy mendoakan agar Dr. Tifa diberikan ketabahan dalam menghadapi dakwaan tersebut. Ada tanda tanya besar, ada apa ini? Kok Jakarta
Saya tidak akan berikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra-peradilan. Kasus penganiayaan perempuan kembali terungkap pemirsa. Kali ini seorang perempuan di Jakarta diduga telah dianiaya seorang polisi aktif, bahkan dipaksa untuk meracik narkoba. Tim hukum Hotman Paris Hutapea atau Hotman 911 resmi melaporkan seorang polisi yang diduga telah menyiksa seorang perempuan usia 30 tahun berinisial M. Saat mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta, korban datang menggunakan kursi roda akibat luka bakar di sekujur tangan dan juga kaki korban. Korban M berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa penganiayaan bermula dari perkenalannya dengan seorang anggota polisi pada tahun 2023. Setelah menikah siri, bukannya mendapatkan kasih sayang, korban justru dianiaya, disekap hingga disiram air keras. Penderitaan korban semakin bertambah karena terduga pelaku selain mencekoki korban dengan narkoba, pelaku bahkan memaksa korban untuk meracik sabu. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Usai melapor ke polisi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk divisum. Korban telah dibawa ke rumah aman sebagai upaya perlindungan dari intimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan gugur saat menangkap terduga pengedar narkoba di desa Tumbang Kalame, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dalam insiden berdarah ini, satu warga juga meninggal dunia, sementara dua anggota polisi lain dinyatakan hilang. Aibda Yudi, anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala serta jari tangan putus. Jenazahnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani visum dan autopsi. Pihak keluarga tampak menangis histeris. Almarhum tewas saat melakukan operasi penangkapan terhadap terduga pengedar narkoba bernama Bio, residivis kasus narkotika di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, Kamis dini hari. Semua keluarga terkejut dengan kabarnya ini. Makanya semua kita terkejut dengan kabar ini karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Pada pagi hari ini, pagi tadi baru kita dapat informasi memang luka di kepala. Terus ada di bagian lain, Pak? Kalau bagian lain kita nggak lihat, cuma di kepala, berapa luka di kepala dengan di tangan. Terduga pelaku sempat berhasil diamankan petugas, namun situasi berubah saat sejumlah anggota keluarganya muncul dan melakukan penyerangan menggunakan parang. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan seorang keluarga terduga pelaku meninggal dunia. Kejadian memicu kedatangan warga yang diduga terprovokasi sehingga terjadi penyerangan massa terhadap petugas kepolisian. Dua anggota Satres Narkoba berusaha melarikan diri dengan berenang menyeberangi sungai. Massa bahkan sempat menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas yang melarikan diri. Di Desa Tumbang Kalame saat ini sedang kondusif dan kami sudah selesai melaksanakan olah TKP. Upaya kami saat ini sedang berfokus untuk pencarian anggota kami yang masih belum ditemukan. Hingga kini proses pencarian terhadap dua anggota Satres Narkoba yang hilang masih terus dilakukan secara intensif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional menggagalkan upaya penyeludupan 3,37 ton narkotika jaringan internasional. Barang bukti berupa 3,37 ton kuncup bunga kanabis asal Thailand berhasil disita tim gabungan BNN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan pergudangan Gresik, Jawa Timur.
Narkotika tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur impor resmi dengan modus operandi baru. Untuk mengelabui petugas, narkotika disembunyikan di dalam 4 kontainer dan disamarkan menggunakan dokumen kepabeanan yang nampak sah. Kuncup bunga kanabis diduga akan diolah dan digunakan sebagai bahan baku cairan rokok elektrik atau vape. Dalam operasi gabungan ini, petugas mengamankan 12 orang tersangka. Dan dicen bea cukai. Kami hitung mundur, 3, 2, 1. Pemirsa, dari hasil rekonstruksi kasus penyiksaan dan penyekapan oleh Taufik Hidayat, tersangka terbukti dan mengakui melakukan kekerasan terhadap korban. Polisi juga masih mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP. TKP 3, 5, dan 6. Demikian rekonstruksi yang sudah berjalan lancar. Karena 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan ringan tampar-tampar. Itu aja lah, tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6. Total tadi 21 adegan. Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam itu, tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi. Jadi mukanya juga dipakai tangan kosong dengan telapak tangan di pelipis. Sedikitnya ada 21 adegan proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, jaksa penuntut umum serta kuasa hukum kedua belah pihak. Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Dalam rekonstruksi ini melibatkan 6 tempat kejadian perkara dengan memperagakan 21 adegan penyiksaan. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Bahkan di TKP terakhir, tersangka berusaha mengobati korban karena takut korban meninggal dunia. Diharapkan usai dilakukannya proses rekonstruksi ini, penyidik Polda Jawa Barat bisa mengirimkan berkas tahap 1 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami Kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikan jalan seperti itu. Sebelumnya penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Tidak hanya YTR, pemirsa. Korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga juga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait laporan korban pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat.
Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari laporan yang sudah diajukan oleh korban, pada siang ini pihak kepolisian mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kombes Pol Rumi Untari, Dir PPA PPO Polda Jawa Barat menjelaskan masih melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat yang dilaporkan pada tahun 2024. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek ya, Mbak. Sebelumnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban YTR, terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YT, keluarga meminta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bersiap melakukan operasi rekonstruksi wajah terhadap gadis YTR, korban penyekapan dan penyiksaan di Bandung. Tim medis menargetkan operasi rekonstruksi dapat dimulai beberapa pekan ke depan setelah kondisi YTR dinyatakan stabil. Kondisi gadis YT, korban penyekapan dan penyiksaan oleh Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat dilaporkan terus menunjukkan perbaikan selama 2 pekan terakhir. Meski demikian, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat ini belum dapat melakukan operasi rekonstruksi wajah lantaran masih memprioritaskan penanganan infeksi yang belum sepenuhnya pulih. Tim dokter juga mewaspadai risiko komplikasi serius termasuk sepsis akibat infeksi berat yang dialami korban. Setelah kondisi infeksi dinyatakan terkendali, tim dokter berencana memulai operasi rekonstruksi wajah dan kaki secara bertahap pada minggu ketiga perawatan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus memantau perkembangan gadis YT, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Ia memastikan bahwa korban akan mendapat perawatan terbaik dan dilakukan bedah rekonstruksi wajah. Sekarang sudah dirawat di Hasan Sadikin. Saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajah. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi Hasan Sadikin. Proses rekonstruksi wajah diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 3 bulan dan dilakukan secara bertahap. Sedikitnya 40 tenaga medis dilibatkan dalam penanganan medis gadis YT, mulai dari dokter spesialis penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, psikiater hingga ahli gizi. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. YTR, korban penyekapan yang masih dirawat intensif di rumah sakit, berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya ini dihukum seberat mungkin. Jadi yang ngerasain apa yang saya rasain. Pelaku pencurian nekat memotong puluhan meter kabel listrik yang tersambung dengan CCTV Dinas Perhubungan di Jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara. Akibatnya pemantauan jalur lalu lintas pun mati total. Terputusnya aliran listrik tiba-tiba tanpa pemberitahuan segera ditelusuri petugas PLN di kawasan Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Hasilnya petugas mendapati sejumlah orang tengah membakar kabel listrik di pinggir jalan. Namun saat diinterogasi, tak ada yang mau mengaku pelaku pembakaran ini. Hasil pemeriksaan, kabel puluhan meter ini berfungsi mengaliri listrik kamera CCTV di Jalan Lodan Raya dan hilang dicuri dengan cara dipotong. Diduga kabel dibakar untuk diambil tembaga lalu dijual. Aksi pencurian ini pun ternyata sudah kerap terjadi dan sangat meresahkan. Kini, perbaikan CCTV milik Dinas Perhubungan sedang dikerjakan agar kawasan ini kembali terpantau dari kemacetan dan tindak kejahatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Dua pencuri sepeda motor bersenjata api ditangkap polisi di Taman Sari, Jakarta Barat. Keduanya dibuntuti dari kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan karena gerak-geriknya mencurigakan. Polisi meringkus dua pria di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap setelah dibuntuti polisi patroli di kawasan Pondok Indah. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dua senjata api rakitan lengkap dengan 10 butir amunisi kaliber 9 mm. Polisi juga menyita 3 kunci letter T, 4 anak kunci palsu, serta 1 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Hasil pengembangan mengungkap kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian motor dan telah berulang kali beraksi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Para pelaku mengaku menjual hasil curiannya ke wilayah Pandeglang, Banten. Pengembangan itu didapat informasi bahwa si pelaku itu melakukan aksinya pencurian kendaraan motor sudah beberapa kali, dan setiap melakukan pencurian sepeda motor dibuangnya atau dijual di daerah Banten. Senjata api yang didapatkan dari pelaku senjata api rakitan, dan berikut lengkap ada pelurunya, yang satu ada 6 butir, yang satu 4 butir. Polisi kini masih terus mendalami asal-usul senjata api rakitan serta memburu jaringan penadah aksi kejahatan mereka. Hanya gara-gara persoalan tidak sebar undangan hajat, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tewas ditembak tetangganya di bagian kepala. Tetangga tembak tetangga terjadi di Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Kamis siang. Korban bernama Pendi ini seketika tewas terkapar bersimbah darah usai proyektil peluru bersarang di kepalanya. Korban ditembakkan pelaku bernama Andi Rustam menggunakan sepucuk senjata api rakitan miliknya. Dari keterangan saksi, kejadian bermula dari cekcok persoalan undangan hajatan yang diamanahkan kepada korban untuk disebar ke kampung tetangga. Namun seketika adu mulut menjadi semakin memanas saat pelaku mengetahui bahwa undangan dititip korban ke temannya. Korban ini ada diberi tugas membagikan undangan. Dalam membagikan undangan tersebut itu ke desa tetangga. Nah, dari situ undangan tersebut ternyata dititipkan lagi oleh korban. Setelah itu ditanya pelaku selaku yang memang tuan rumah yang akan hajatan tersebut, ditanya undangannya sudah dibagikan atau belum. Bahasanya udah, tapi dititipkan. Jadi emosinya mungkin dari situ. Korban saat ini telah dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Sementara pelaku melarikan diri dan sedang dalam pengejaran petugas kepolisian dari Polres Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Perwira TNI dan Polri aktif masuk dalam daftar nama tersangka baru kasus korupsi MBG. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Pak Surya? Halo Pak? Pak Surya, tampaknya suara Anda hilang Pak. Apa mungkin tidak sengaja termute begitu? Boleh di-unmute Pak? Halo? Halo Pak Surya? Oke, baik. Tampaknya memang kita sedang mengusahakan untuk mendapatkan audio dari Pak Surya ini, Pak. Baik, Anda mungkin mendengar suara kami, tapi kami tidak bisa mendengar suara Anda, Pak Surya. Baik. Ya, gambar yang Anda saksikan ini, pemirsa, ini adalah pada beberapa waktu lalu kami ambil di depan kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Siri, Jakarta, dekat Tugu Tani, di mana banyak orang melakukan aksi unjuk rasa begitu, memprotes atau merupakan unjuk rasa kekecewaan gitu terhadap para pimpinan BGN pada saat itu.
Mengingat bahwa kasus ini kemudian melibatkan banyak juga perwira-perwira aparatur negara. Ya pemirsa, nanti kita akan kembali berdialog dengan Pak Surya. Kami akan mengusahakan untuk memperbaiki audionya. Sementara itu, skandal korupsi program makan bergizi gratis memang ini semakin meluas. Dan ada polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal yang kemarin ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi ompreng atau tempat makan MBG. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salemba Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor, gitu ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer, ya, dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor, ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan, ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, ya, untuk saudara BU. Kemudian yang kedua, pada beberapa hari yang lalu, skandal korupsi program makan bergizi gratis semakin meluas dan kali ini seorang polisi aktif berpangkat jenderal ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi ompreng MBG. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salemba Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka baru korupsi MBG, Kejagung juga menduga adanya keterlibatan seorang perwira tinggi TNI aktif.
Kejaksaan Agung menduga ada keterlibatan seorang kolonel TNI aktif berinisial BU dalam dugaan korupsi MPG. BU bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan sepeda motor listrik dalam kasus korupsi di Badan Gizi Nasional. Tindak pidana korupsi tata kelola MPG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini, yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, dan juga selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor, gitu ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer, ya. Dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor, ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan, ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, ya, untuk saudara BU. Kemudian yang kedua, pada beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, ya, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN, ya. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan, ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI, ya. Jadi dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui, ya, dengan penjualan ompreng itu. Per hari ini kami menerima pelimpahan perkara dari Dirdik Jampisus berkaitan dengan tata kelola BGN ini. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan, karena yang telah disampaikan Pak Dirdik bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif, sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas. Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan, sehingga proses perkara yang akan kami kerjakan secara koneksitas ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja karena ini baru proses awal, sehingga nanti perkembangannya kami akan berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan, tentunya juga kepada Pak Kapus Penkum, sehingga perkara koneksitas ini bisa kita kerjakan secara lancar, aman, dan tertib. Terima kasih. Pemirsa, di balik program makan bergizi gratis ada kepentingan pribadi yang mengalahkan sisi humanis. Program yang seharusnya memberikan dampak yang baik justru membuat pemerintah Indonesia semakin sulit membalikkan kepercayaan publik. Kejaksaan Agung kembali mengungkap tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di tubuh BGN, bukan dari pihak swasta, melainkan dari tubuh TNI Polri yang aktif. Lantas, akankah kepercayaan publik kembali presisi dan prima? Kita akan bahas lebih lengkap bersama Kadep Kejuangan Pepabri dan pakar hukum militer Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Selamat sore Pak Surya. Ya, selamat sore Mas. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Pak, kita lihat dalam hal ini ya, ada dua perwira dari TNI dan Polri terlibat dalam dugaan kasus korupsi MPG, dan kita juga lihat tadi waktu konvers Kejaksaan Agung, mengapa proses penyelidikannya kemudian ditangani berbeda, Pak? Ya, memang pelaku TNI itu pada prinsipnya kan dia menggunakan Undang-Undang 31 tahun 97 ya tentang peradilan militer. Artinya seharusnya diadili secara militer.
Kemudian kalau polisi dengan sipil itu kan larinya ke tindak pidana umum ya, peradilan umum di pengadilan negeri. Namun dalam kondisi ini itu kan koneksitas, pelakunya ada militer, ada sipil ya, sehingga dilakukanlah penyelidikannya itu di Jampitmil, Kejagung ya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer di Kejaksaan Agung. Demikian. Oke, baik. Lalu apa yang dimaksud dengan koneksitas itu, Pak? Proses yang dilakukan secara koneksitas? Ya, proses yang dilakukan koneksitas ini kebetulan saya sedang menangani juga ya. Ada 2 perwira tinggi TNI, yang satu itu di Mahkamah Militer karena heavy-nya militer ya, walaupun koneksitas. Yang satu itu yang sebelumnya itu di pengadilan umum karena heavy-nya kepada sipilnya ya. Jadi koneksitas itu dalam arti tindak pidana korupsi itu dilakukan bersama-sama antara seseorang yang berstatus militer ya dan seseorang yang berstatus sipil ya atau polisi. Nah, ini kan konteksnya pas ini, ada TNI-nya, ada polisinya, ada orang sipilnya juga. Nah, makanya yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan itu adalah Jampitmil Kejagung. Demikian. Baik. Itu kalau tadi Anda katakan bahwa itu koneksitas, artinya ada kaitannya dengan pihak sipil juga. Tetapi secara proses penyelidikan kemudian hingga persidangan yang dilakukan dalam ranah militer ini seperti apa, Pak, prosesnya? Ya, ini saya kasih contoh yang sedang saya tangani sekarang ya. Kebetulan saya ini juga jadi penasihat hukum dari seorang terdakwa yang karena kasus koneksitasnya itu memberatkan dari sisi klien saya ini yang militer ini, maka saat ini diadili di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta ya. Nah, itu walaupun ada orang sipilnya juga diadili di pengadilan militer tersebut karena mengikuti heavy-nya kemana. Nah, kasus yang sebelumnya yang saya ceritakan tadi sama juga demikian, ada militernya ya yang saya tangani, ada sipilnya juga. Tapi karena heavy-nya itu ke sipil ya, tim pengadaan barang itu orang sipil, maka dia masuk ke peradilan umum gitu. Penyidikannya oleh umum ya, orang sipilnya, tapi yang militernya tetap dari POM TNI. Demikian. Oke, jadi dari POM TNI akan melakukan penyelidikan hingga kemudian penyidikan, begitu ya? Lalu nanti yang istilahnya yang menetapkan P21-nya gitu nanti siapa gitu, Pak? Ya, pemirsa, kita kembali melanjutkan perbincangan kita bersama Kadep Kejuangan Pepabri dan pakar hukum militer Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Pak Surya, kita lanjutkan bincang-bincang kita ya, Pak ya? Ya, mari Mas. Baik, Pak, lalu seperti apa, siapa yang kemudian nanti dalam prosesnya begitu ya, melakukan penyelidikan hingga penyidikan, lalu kemudian menyatakan P21-nya kalau dalam ranah militer itu, Pak? Ya, karena Tipikor ini adalah tanggung jawab penyidikan sampai penuntutan tuh ada di Kejaksaan Agung, Mas, di Jampitmil. Sehingga mereka mulai tahap awal seperti sekarang ini, mereka melakukan penyelidikan dulu. Nanti setelah penyidikan, terdapat tersangkanya, barang buktinya, baru penyidikan lebih lanjut. Ya, selesai penyidikan nanti akan diserahkan oleh jaksa juga, Mas. Jaksanya di situ juga. Jadi jaksa ini perannya ganda, tidak seperti polisi ya, penyidikan dan menyidikan. Kalau jaksa itu dalam konteks pidana seperti ini, beliau bisa merangkap jadi penyelidik sampai dengan penuntut. Kalau sudah selesai penuntutan, maka dilimpahkan ke pengadilan, apakah ke pengadilan militer apabila koneksitasnya itu heavy-nya ke militer, ya ke Mahkamah Militer sebagai ditetapkan, atau ke peradilan sipil, ke PN, gitu. Apabila ya kasusnya heavy-nya kepada sipilnya. Demikian. Apa yang menentukan itu ke sipil atau nanti itu ke militer? Sama dengan yang lalunya. Ya, tadi beratnya dakwaan itu, pelakunya misalnya besarnya tindak pidana itu kan pasti beda-beda orang per orangnya itu. Nah, misalnya seperti BGN ini, ketuanya, wah udah pasti paling berat kan? Ketuanya apa? Oh, ternyata sipil gitu ya. Nah, itu biasanya masuknya ke pengadilan sipil.
Nah, kalau kasus yang terakhir ini itu mana yang lebih utama? Misalnya yang lebih utama masalah korupsi pengadaan motor, ya. Nah, itu dilakukan militer kan. Maka nanti EV-nya ke militer. Kira-kira begitu. Oh, oke. Tapi pelaksanaan penyidikan sampai penuntutan itu semuanya dilakukan oleh Jampitmil. Jampitmil ya. Sampai nanti persidangannya yang akan dipisah. Apakah di peradilan umum atau di peradilan militer. Seperti itu. Oke, kalau masuk ke militer lah misalnya, sidang militer ini kan sifatnya seperti terbatas, cenderung tertutup gitu ya Pak ya? Oh enggak, semua terbuka Mas. Semua terbuka ya? Terbuka. Ya seperti yang saya adili sekarang ini, jaksa itu ada yang berpakaian TNI AL, TNI AU, TNI AD, ya ada yang berpakaian polisi kalau memang ada polisi, ada juga yang jaksa sipil gitu. Demikian juga hakimnya. Hakim itu pasti akan berpakaian militer dan pakaian sipil. Nah, kalau ada polisinya, pasti ada hakim sipil, hakim dari kepolisian juga. Demikian. Sehingga sama-sama itu penyidik, jadi bisa diakses Pak ya. Sampai dengan hakimnya itu ya bervariasi mereka. Ya. Karena koneksitas tadi ya kata kuncinya ya. Ya itu dia. Baik, tadi kan soal teknisnya Pak ya. Nah, proses hukumnya begitu. Nah, sekarang masyarakat Indonesia ini kan sempat menyoroti dui fungsi TNI dan Polri nih Pak. Dengan adanya dugaan kasus korupsi ini, kepercayaan publik bisa goyang lagi nih Pak. Bahkan mungkin sudah, dan ini udah demo di mana-mana gitu. Kemarin-kemarin itu ya sempat berdemo di depan BGN juga, terus kemudian mahasiswa juga turun. Nah, ini bagaimana mengembalikan kepercayaan tersebut dalam konteks penegakan keadilannya? Ya sebenarnya untuk TNI Polri itu kan sudah ada pedomannya ya. Kalau TNI itu kita berpedoman pada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Kita ini disumpah gitu ya untuk berbuat yang terbaik bagi negara dan bangsa ini. Ya sehingga kalau menyimpang dari itu ya pasti ada hukumannya ya. Nah kalau masalah dui fungsi TNI atau mungkin yang lainnya itu ya sesuai kehendak pemerintah tentunya ya. Kita ini kan hanya pelaksana saja TNI Polri ini. Nah itu dia, bicara soal hanya pelaksana nih Pak. Berbuat baik karena kita punya pedoman. Tapi kalau itu toh dilanggar, ya tadi risikonya ada undang-undang peradilan militer yang nanti akan menghukum mereka gitu ya. Nah itu dia, itu yang bicara soal itu tadi ya Pak ya, pelaksanaan tugas sesuai seperti yang dari atasan lah seperti itu ya, ada hierarkinya. Tentara dan polisi itu kan biasanya bergerak berdasarkan perintah atasan gitu. Apakah jika mereka melakukan penyelewengan seperti ini berdasarkan karena memang perintah atau mereka bergerak di luar perintah begitu? Ya kita lihat konteksnya ya, makanya ada proses penyelidikan itu betul-betul diselidiki. Apakah ini murni dilakukan orang per orang atau apakah ada perintah dari atasannya? Ya, biasanya itu demikian, kita diselidiki dulu. Ya, belum tentu korupsi seperti itu dilakukan oleh komandonya misalnya. Mungkin juga orang per orang gitu ya. Nah, kalau kita lihat kasus ini kan dari pimpinan-pimpinannya udah dicokok dulu ya, baru disebarkan yang lain. Oh ternyata anak buahnya juga ada melakukan korupsi ini, dan TNI dan Polri aktif. Nah itu nanti ya diselidiki semuanya. Dari 3 yang awalnya sudah jalan proses penyidikannya, ini ditambah lagi 4 ya untuk proses penyidikannya. Nah nanti dilihat nih koneksitasnya ini, koneksitas atasan bawahan apakah ada, atau koneksitas antara sipil dan militer ya, atau TNI dan Polri. Itu nanti dalam proses penyidikan itu pasti akan ketemu sebelum ke penuntutan ya, sebelum keluar pasal-pasal yang mereka langgar. Misalnya tipikor itu biasanya pasal 2 dan pasal 3 ya, kesalahan penggunaan wewenang ya dari undang-undang tipikor. Demikian. Iya, kita tahu tadi kan ada perwira menengah kemudian yang ditangkap begitu ya, atau diduga lagi diperiksa saat ini. Tapi juga ada bintang-bintang nih Pak, ya itu rata-rata bintang 2 begitu yang kemudian melakukannya. Nah jika
nanti ketahuan bahwa ternyata ada bintang lagi yang lebih tinggi yang kemudian terlibat dalam persoalan ini, apakah ini memungkinkan juga untuk diseret ke pengadilan militer, Pak? Ya, kalau kita lihat statementnya dari Panglima TNI ya, ataupun dari pihak Polri, itu kan mereka menyerahkan permasalahan ini dengan hukum gitu ya. Artinya silakan diselidiki, apabila ada pihak-pihak yang lain terlibat, apakah itu atasannya, bawahannya, ya pasti nanti diproses ya. Saya kira ini sekarang sudah terbuka semua. Yang nggak benar ya, walaupun itu program utamanya Pak Presiden misalnya, tapi dilanggar ya pasti akan menghadapi hukuman ya, siapapun yang terlibat. Nah tadi saya katakan dari 3 itu kan, oh ternyata berkembang, ini bisa berkembang lagi. Ya, pihak-pihak lainnya bisa berkembang lagi, apakah itu atasannya atau bawahannya atau teman-temannya, bisa berkembang gitu. Dari tapi pengalaman Bapak secara pribadi Pak, sebagai advokat juga pakar hukum militer, pernah nggak ada kejadian bintang 2 yang kemudian dikatakan sebagai tersangka, lalu kemudian ditemukan ada bintang 3 atau bintang 4 lagi yang lebih tinggi bahkan, yang ternyata menjadi yang memberi perintah begitu? Pernah nggak Pak ditemukan? Yang saya tangani sekarang demikian Mas, kasus satelit itu ya, satelit 121 Bujur Timur itu, ya itu kasusnya perwira tinggi di Kemhan. Nah perwira tinggi ini apapun jabatannya kan dia punya KPA ya, sekjen di situ, ada PA-nya juga, paling atas, paling tinggi. Nah kita sekarang sedang menyelidiki nih, apakah atasannya terlibat atau tidak. Ya ini kan sekarang kami sudah di persidangan di Mahkamah Militer 3. Jadi kami melakukan perdebatan antara kami sebagai PH dengan jaksa yang menuntut ya, dengan hakim. Nah nanti fakta-fakta persidangan itulah yang akan bisa menentukan atau menjawab apakah kasus ini hanya dilakukan oleh yang bersangkutan yang sudah statusnya terdakwa, atau dia melakukan itu atas perintah. Nah ini perlu pembuktian. Sekarang kami sedang pembuktian, kami panggil saksi-saksinya, kami kumpulkan alat buktinya, kami panggilkan saksi ahli. Nah di sana diuji satu persatu gitu ya. Apakah saksi itu yang didatangkan oleh pihak Jampitmil, jaksa ya sebagai penuntut, atau saksi yang kami hadirkan, yang tentunya membela klien kami ya. Kemudian juga dengan ahlinya. Nah disitulah kita bertempur gitu ya, mencari fakta-fakta persidangan untuk mencari kebenaran absolut yang mungkin kita bisa dapatkan, argumentasi tersebut ya, antara tuduhan dari jaksa penuntut umum, pembelaan dari kami selaku penasihat hukum, dan nanti akan diputuskan oleh hakim yang beragam tadi ya, demikian. Baik, kalau itu kan bicara soal dicari siapa pelakunya begitu, dia punya mens reanya, kemudian bagaimana, seperti apa kaitannya dengan yang lain, baik itu dengan sipil begitu ya. Tapi secara institusi Pak, siapa yang harus bertanggung jawab atas perilaku menyimpang seseorang perwira atau sejumlah perwira begitu? Kalau kondisi perang mungkin apa yang Anda sampaikan benar seperti itu ya. Perintah, lisan maupun tertulis, perang gitu ya. Suruh nembak orang, ya seperti itu. Tapi kalau ini urusannya bukan perang kan, ya lihat siapa yang berbuat gitu loh. Siapa yang bertanggung jawab. Makanya perlu dipanggil pihak-pihak terkait. Ya, Mas kalau tahu sekarang yang saya tangani itu saksinya dari kejaksaan aja sekitar 50. Ya, ada perwira tingginya berapa orang, ada orang sipilnya, macam-macam. Dari kami juga demikian. Nah disitulah kita bedah satu persatu gitu loh, untuk mencari kebenaran ya daripada kasus tersebut. Jadi kita nggak nutup-nutupi, nggak ada yang ditutupi. Bahkan seorang menteri misalnya, kalau itu sebagai atasannya, ya kita minta hadir di persidangan untuk membuktikan apakah beliau terlibat atau tidak gitu ya. Baik. Demikian. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Ini saya tegaskan kembali. Di TNI maupun Polri itu kalau sudah masuk ke ranah persidangan, saya masih sama pendapatnya dengan Panglima TNI ya, atau Kapolri mungkin. Kita tegas ya. Kalau memang benar kita bela,
Kalau nggak benar, siapapun yang terlibat pasti kita permasalahkan. Baik. Demikian. Baik, itu juga yang kita harapkan sehingga ke depan tidak lagi terulang, Pak ya, ada peristiwa-peristiwa seperti kasus korupsi di MBG ya, yang adalah sebenarnya ini adalah hal yang baik, tapi kita perlu ada jaminan juga bahwa uang yang diberikan kepada masyarakat betul-betul full sampai kepada mereka dan diterima dengan baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pakar Hukum Militer Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Selamat sore Pak, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat sore, sukses. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, tengah menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya Mufli sempat masuk menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Mufli Budi Ananda tercatat sebagai komisaris mendampingi Komisaris Utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastro Prawiro. Sementara posisi Presiden Direktur masih dipegang oleh Kim Yong Jon. Padahal Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Ia mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN namun tak selesai. Beda Mufli, beda lagi Ginka. Ginka Febrianti Ginting baru berusia 27 tahun namun saat ini telah mengisi jabatan komisaris PT Pertamina Retail. Sebelumnya Ginka merupakan Ketua Umum BISON, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024 dan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Ya, sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jabatan komisaris dalam perusahaan milik negara bisa dipilih dari kalangan profesional dan berkompeten di bidangnya. Puan menanggapi pengangkatan Ginka Febrianti Ginting sebagai komisaris PT Pertamina Retail yang belakangan ramai dibicarakan publik dalam beberapa hari terakhir ini. Tertentu juga dipangkas anggarannya dan detailnya berapa besar, itu satu. Kemudian terkait dengan pembahasan KMPPKF kan ini masih akan dibahas lagi sesuai dengan mekanismenya. Tanggal 7 Juni nanti akan ada pandangan fraksi-fraksi, jadi mekanismenya masih panjang dan masih akan dibahas di komisi-komisi terkait dengan penetapan komisaris. Tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya. Pemirsa, Sindo Sore masih punya sejumlah informasi menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami, usai jeda berikut kami kembali. Kelangkaan solar subsidi tidak ada habisnya belakangan ini. Rest area di tol Jakarta Cikampek ini begitu padat dengan antrean truk dan kendaraan barang yang mengisi solar. Puluhan sopir truk bahkan harus menginap di SPBU menunggu stok solar dikirim dari depo Pertamina. Ratusan truk dan kendaraan barang antre 2 jam lebih demi isi solar di SPBU Rest Area 57 Tol Jakarta Cikampek. Saat stok habis, beberapa sopir terpaksa parkir di rest area menunggu pasokan solar dikirim Pertamina. Tak hanya di rest area KM57, kelangkaan solar juga terjadi di rest area KM19 dan 48 baik arah Jakarta maupun Cikampek. Wah, kalau siang parah, Pak. Kalau siang parah? Kalau malam agak sedikit lah, biasanya antri sampai keluar. Sampai keluar? Ya. Ngantrinya? Sampai keluar. Oh gitu? Kadang sampai 2 jam. 2 jam nunggu? Ya, sekarang pokoknya solar lagi susah, Pak. Lagi susah? Sementara kita kan perlu jalan. Jalan? Terus rugi dong Bapak kalau gitu waktu? Ya bukan rugi lagi, Pak. Memang rugi total. Resiko sopir ya begitu, bagaimana lagi? Kelangkaan solar juga makin parah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sudah 2 pekan lebih truk dan angkutan barang harus antri sekitar 3 jam demi isi solar subsidi. Pihak SPBU juga membatasi penjualan solar agar tiap kendaraan yang antre bisa kebagian. Akibat solar langka, waktu tempuh jadi lebih lama dan pengiriman barang tersendat merugikan pengusaha. Antrean BBM juga makin parah di Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau. Di seluruh SPBU, sopir truk dan kendaraan angkutan harus menginap 2 hari demi isi solar subsidi. Kelangkaan solar akibat tersendatnya distribusi dari depo Pertamina Dumai.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah produk BBM non-subsidi turun harga, sementara harga BBM subsidi dan Pertamax harga tidak berubah. Tiga jenis BBM non-subsidi yang mengalami penurunan harga, diantaranya Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Dex Lite turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter. Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ribuan pelayat memadati reruntuhan Husainiyah Imam Khomeini di Teheran untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menjelang rangkaian upacara pemakamannya. Ya, berikut ini pemirsa visual dari reruntuhan Husainiyah Imam Khomeini. Ribuan orang berseru dan ungkapkan rasa duka yang begitu dalam atas berpulangnya pemimpin Iran Ali Khamenei dalam konflik yang melibatkan Iran dan juga Amerika Serikat Februari lalu. Berdasarkan informasi, upacara resmi pemakaman mendiang Ali Khamenei pada esok hari di Kompleks Imam Khomeini Musola Teheran. Dalam hal ini, pihak berwenang telah menyiapkan akomodasi di masjid, stadion, taman, dan kamp sementara untuk menampung massa yang hadir di hari upacara pemakaman. Selain warga Iran, sejumlah pemimpin agama dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah turut memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menjelang upacara pemakaman. Diperkirakan lebih dari 90 delegasi negara akan hadir dalam rangkaian upacara pemakaman tersebut. Kericuhan tidak terhindarkan saat ratusan warga terlibat aksi saling dorong demi berebut kipas angin dan pendingin ruangan di pusat perbelanjaan di Prancis. Aksi ini dipicu gelombang panas ekstrim yang tengah melanda sebagian besar daratan Eropa. Aksi saling dorong terjadi di pusat perbelanjaan Lidl di wilayah Nanterre. Pembeli yang mengantre sejak subuh nekat mendobrak masuk berdesakan hingga terlibat baku hantam demi mendapatkan perangkat pendingin udara. Aparat kepolisian bahkan terpaksa diterjunkan ke lokasi setelah massa merusak pintu masuk toko dan memicu perkelahian hebat. Akibat bentrokan dan adu mulut yang tidak terkendali, dilaporkan hanya sedikit pembeli yang akhirnya berhasil membawa pulang alat pendingin udara tersebut. Warga Eropa kini melakukan cara apapun demi mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang panas ekstrim yang diprediksi masih akan terjadi. Gelombang panas yang melanda Eropa membuat kebun binatang Madrid, Spanyol sajikan buah beku untuk bantu hewan mengatasi cuaca panas. Camilan beku khusus ini disajikan sesuai spesies mereka. Ya pemirsa, nampak panda raksasa asik menikmati camilan dingin di kebun binatang Madrid, Spanyol. Camilan beku tersebut berisi semangka, apel, anggur, labu, dan daun bambu. Tak hanya itu, seekor orang utan bernama Sela yang berasal dari Kalimantan juga nampak sedang menyantap camilan dingin lainnya. Nampak juga oa, kera kecil eksotis yang sedang bermain dan menikmati cemilan di tengah cuaca panas. Selain itu, pihak kebun binatang juga menyediakan pancuran air pendingin dan akses ke kolam seiring berlanjutnya gelombang panas yang hebat di Spanyol. Spanyol sedang mengalami gelombang panas dengan suhu melebihi 40 derajat Celcius di beberapa wilayah negara tersebut, terutama selama bulan Juni dan awal Juli 2026. Amerika Serikat tidak luput dari gelombang panas. Warga New York mencari tempat berlindung di pusat-pusat pendingin, air mancur, dan ruang publik ber-AC. Setelah kota tersebut mencatat hari pertamanya dengan suhu mencapai 37,8 derajat Celcius dalam hampir 14 tahun terakhir.
Rekaman video yang diambil pada hari Kamis menunjukkan orang-orang nampak mengunjungi tempat yang bersuhu sejuk dan membeli minuman dan makanan yang segar seperti yogurt beku. Sementara itu para pedagang kaki lima nampak sibuk menawarkan air es kepada pejalan kaki. Anak-anak juga tampak asik bermain di air mancur. Layanan cuaca nasional memperingatkan bahwa kombinasi panas dan kelembapan yang berbahaya di New York City dapat membuat suhu terasa seperti mencapai 44,4 derajat Celcius, terutama bagi orang-orang yang bekerja atau menghabiskan waktu di luar ruangan. Bagi sebagian warga New York, cuaca panas ini juga memicu krisis biaya rumah tangga karena banyak warga terpaksa berhenti menyalakan pendingin ruangan setelah tagihan listriknya melonjak tajam. Miris 35 rombongan biksu yang melakukan perjalanan ziarah ditabrak oleh mobil pick-up yang digendarai anak kecil. 8 biksu dinyatakan meninggal dunia. Ya, inilah rombongan 35 biksu yang menjalani perjalanan spiritual di Provinsi Mukdahan, Thailand. Di tengah perjalanan, sebuah mobil pick-up melaju kencang dan menabrak rombongan biksu ini. Diduga mobil dibawa anak kecil umur 11 tahun yang mencuri pick-up dari orang tuanya. Akibat insiden ini, 5 biksu meninggal di tempat, 3 lainnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit, sementara 13 lainnya dalam kondisi kritis. Kiper asal Palestina Salim Al-Ashkar meninggal dunia usai ditembak oleh tentara Israel. Di tengah hegemoni Piala Dunia, kiper asal Palestina Salim Al-Ashkar dilaporkan meninggal dunia setelah ditembak oleh tentara Israel di jalur Gaza. Kepergian sang kiper menyisakan pilu karena ia baru menikah 5 bulan lalu dan meninggalkan istri yang sedang hamil anak pertama. Kepergian Salim menambah daftar lebih dari 1.000 atlet Palestina gugur akibat serangan Israel. Pemirsa, ketenaran yang dimiliki bintang sepak bola Argentina Lionel Messi tidak membuatnya terbebas dari prosedur keamanan yang ketat di Bandara Amerika Serikat. La Pulga menjalani pemeriksaan ketat seperti yang diberlakukan ke seluruh anggota rombongan timnas Argentina begitu mendarat di kota Miami untuk menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Peraih Ballon d'Or 6 kali ini menjalani prosedur pemeriksaan ketat yang biasa dilakukan saat memasuki Amerika, termasuk diperiksa menggunakan metal detector. Video ini pun viral di media sosial. Namun ada momen lucu yang membuat Messi tertawa terbahak-bahak, yakni saat mengetahui isi tas rekan setimnya, Christian Romero, selama pemeriksaan. Petugas rupanya menemukan sebuah pemantik api besar yang ditemukan di tas sang rekan. Just remember, next time you get annoyed at TSA, even Messi has to do it. Pemirsa, kapal tanker milik Pertamina, kapal Pertamina Pride yang membawa pasukan minyak mentah untuk kilang Cilacap dipastikan masih ada tertahan di Selat Hormuz, imbas kembali memanasnya geopolitik di kawasan Teluk Arab. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, mengatakan saat ini manajemen Pertamina Pride terus memproses perizinan VLCC agar bisa melintasi Selat Hormuz dengan memperhatikan faktor keselamatan awak kapal, kargo, hingga kapalnya sendiri. Sementara itu, Baron memastikan kapal Pertamina Gamsurono telah keluar dari Selat Hormuz dengan aman setelah terjebak di kawasan sejak pecahnya perang Amerika Serikat dan Iran. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Luar Negeri. Tentunya untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Nah, dan saat ini karena Selat Hormuz sudah memanas kembali, sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda. Dan nanti apabila sudah melintas, benar itu adalah untuk di Cilacap. Portugal lolos ke babak 16 besar setelah menang comeback atas Kroasia di babak 32 besar. Pemirsa, informasi tadi akan menutup Sindo sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Saya David Silahoy mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.